Yusuf Kala mengatakan kesulitan tunduk kepada orang yang berjuang, kesukaran takluk kepada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi guru anak berkebutuhan khusus, cobaan dan tantangan bukan berasal dari alam geografis. Alam yang penuh dengan batu cadas dan ombak gelombang. Tapi tantangan itu berasal dari anak berkebutuhan itu sendiri. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mendidiknya menjadi guru yang ditunggu, mendedikasikan diri untuk kemajuan anak didik. Menghadapi anak ABK bukan hanya sekedar tatap muka di depan kelas, tapi dibutuhkan empati, dedikasi, dan inovasi dari seorang guru. Sebuah dedikasi tentu mencerminkan keteguhan hati, tekad dalam berbagai situasi secara konsisten. Detik dedikasi tanpa titik berarti tidak ada akhir bagi pengabdian. Nah, bagaimana situasi saat proses pembelajaran? Media yang ada belum mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Media pembelajaran masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan teknologi dan kearifan lokal. Sementara kebutuhan akan bahan bacaan sebagai pengayaan untuk ABK masih sangat tinggi. Guru melihat realitas bahwa buku-buku boleh dikatakan belum tersedia. Ditambah sikap orang tua yang belum memiliki pemahaman yang baik terhadap pendidikan. Kondisi dan keadaan yang dialami menjadi pemikiran bagi penulis. Apa yang bisa penulis dedikasikan agar peserta didik anak berkebutuhan khusus ini bisa sama dengan anak-anak pada umumnya? Apa yang menjadi tantangannya? Mengaplikasikan kegiatan literasi dan numerasi menjadi tantangan prioritas bagi penulis. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Bagaimana bentuk aksi nyatanya? Ada hikmah yang bisa kita petik, bahwa bersabar bukan berarti menunggu, tapi kita harus segera berbuat. Ada beberapa langkah yang penulis tempuh dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan literasi peserta didik, menentukan jenis buku apa yang akan dibuat, dan menulis serta mendesainnya secara bertahap, lalu merevisi, memperbaiki kesalahan-kesalahan, baru terakhir buku-buku tersebut diterbitkan. Untuk mendapatkan ide, penulis sering pergi ke Pasar Loak di Pasaraya Padang, mencari buku-buku yang sesuai dengan peserta didik. Lalu, buku-buku tersebut penulis tiru. Kadang, penulis memodifikasi buku asing menjadi lebih besar sehingga peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan menjadi terbantu. Buku-buku ini juga bisa digunakan oleh peserta didik tunagrahita dan tunarungu serta tunadaksa. Ketiga, menanamkan penguasaan konsep literasi dan numerasi dengan membuatkan buku-buku abjad jari tentang angka supaya peserta didik mampu mengenal angka sebagai dasar untuk mengenal uang dan waktu. Strategi berikutnya, peserta didik diajak untuk bereniki. Eniki disebut juga catatan harian bergambar, merupakan hal yang sangat disukai peserta didik. Penulis mengajak mereka untuk beraktivitas menceritakan dan menuliskannya ke dalam kalimat sederhana. Perjalanan tulisan penulis yang awalnya dibuat secara manual
dan menggunakan mesin tik mulai bertransformasi. Perlahan mulai menggunakan laptop dengan memanfaatkan teknologi. Untuk mengangkat harkat martabat mereka, berita seputar anak berkebutuhan khusus setiap minggu terbit pada laman Guru Padang Express dan koran lainnya. Sudah 64 berita yang sudah penulis tulis pada koran tersebut. Buku tunggal yang sudah diliris dan ber-ISBN ada 22 buah buku. Satu di antaranya sudah ada hak kekayaan intelektualnya. Semua itu sudah ber-ISBN, 3 di antaranya sudah masuk MURI. Dan buku antologi bersama dengan penulis lain sudah ada sebanyak 128 buah buku. Bagaimana refleksinya? Hadirnya buku-buku sederhana dari penulis banyak sedikitnya mendatangkan kepuasan praktik baik bagi penulis. Hasil sebuah dedikasi dapat diukur melalui peningkatan minat baca peserta didik berkebutuhan khusus, meningkatnya kemampuan pemahaman pelajaran yang diberikan secara menyenangkan, sehingga menambah rasa percaya diri peserta didik saat membaca karya-karya yang disuguhkan kepadanya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dari peserta didik. Mereka sudah berani bercerita ke depan kelas, menceritakan kejadian sehari-hari tanpa ragu-ragu lagi di depan kelas di hadapan orang ramai. Dan alhamdulillah kebiasaan ini telah mengantarkan salah seorang dari mereka untuk menang berlomba ABK berseri di tingkat nasional. Buku-buku yang telah dibuat ada juga yang disebarkan kepada guru-guru di sekolah lain agar bisa mereka manfaatkan juga untuk para peserta didiknya. Dan juga ada juga buku-buku karya-karya yang sudah dimodifikasi, dijadikan e-book, ada juga yang dijadikan komik. Dan memang karya itu tidak bisa berhenti di satu titik. Karya yang sudah dibuat tidak hanya dipergunakan di dalam satu kelas saja, tetapi juga berbagi kepada kawan-kawan, teman-teman sejawat agar mereka bisa juga menggunakannya kepada peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Bu Lipia. Selama ini berterima kasih banyak yang telah membantu kami dalam membuat buku. Semoga terbantu anak-anak kami yang telah membuat media, membantu pembelajaran kami di dalam proses belajar mengajar. Semoga Bu Lipia ke depannya lebih sukses lagi, dan berterima kasih banyak kepada Ibu Lipia yang telah membantu kami dalam proses pembelajaran yang lebih bagus ke depannya. Itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik bukan sekedar akronim, tetapi simbol perjalanan seorang guru yang tak pernah berhenti berkarya. Setiap hurufnya mencerminkan ketulusan, kesabaran, dan cinta tanpa batas bagi anak-anak istimewa. Semoga dedikasi ini bisa mengabadikan kasih tulus dalam setiap halaman yang telah ditulis. Kepada pembaca semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sebuah dedikasi dari seorang guru anak berkebutuhan khusus yang mengajar di SLB Negeri 1 Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.